pembesar raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpun dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Diawali dengan satu kalimat di ayat 27, dikatakan terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita. Ini merupakan perkataan atau ungkapan yang disampaikan oleh Ezra. Ya, ini Ezra di zaman itu, bukan Ezra yang ada di tempat ini baru 1 tahun belum bisa bicara. Puji Tuhan. Tapi DP orang tua yang memuji Tuhan, ya kan. Ya, jadi di ayat 27 Ezra memuji Tuhan Allah. Kenapa Ezra memuji Tuhan Allah? Kalau di bagian selanjutnya dikatakan Tuhan Allah nenek moyang yang menggerakkan hati raja. Raja di sini adalah Raja Artasasta, di mana mereka bangsa Yehuda atau kerajaan Israel Selatan, mereka mengalami pembuangan dari tanah mereka. Mereka diangkut oleh kerajaan Babilonia, dan selama berdasarkan apa yang firman Tuhan sampaikan 70 tahun mereka berada di tanah pembuangan, tanah Babilonia. Saya tidak menjelaskan kondisi panjang lebar keberadaan ketika mereka berada di tanah Babilonia, tetapi saya bisa gambarkan begitu sengsaranya mereka, begitu tidak berdayanya mereka, dikarenakan mereka berada di satu tempat yang merupakan tempat pengasingan atau pembuangan yang diakibatkan oleh kesalahan mereka, oleh pelanggaran mereka, oleh perbuatan dosa yang mereka sudah sering dan bahkan bisa dikatakan selalu mereka lakukan. Banyak kali mereka melakukan. Mereka sudah meninggalkan Tuhan mereka. Mereka melalaikan tahun-tahun Sabat. Mereka sudah melupakan Tuhan mereka, yang seharusnya ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dengan satu tujuan, mereka mau beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan menjanjikan memberikan tanah Kanaan agar mereka menduduki tanah tersebut supaya mereka dapat beribadah dengan bebas, sebebas-bebasnya, tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang menghambat, tanpa ada yang melarang mereka untuk beribadah. Karena selama mereka berada di tanah Mesir, mereka sangat sukar untuk beribadah. Bahkan ketika mereka hendak keluar, pada waktu lalu saya sudah jelaskan, Firaun tidak mengizinkan. Beberapa kali Tuhan menyatakan kuasanya kepada Firaun, kepada bangsa Mesir, tapi sampai pada tulah yang ke-10 mereka masih mengeraskan hati. Nah, oleh sebab itu, ketika mereka sudah berada di tanah perjanjian dengan satu tujuan, mereka mau beribadah kepada Tuhan, tetapi tahun demi tahun, bahkan beratus-ratus tahun, mereka mengingkari janji kesetiaan yang Tuhan ikat dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan juga panjang sabar. Tapi kalau sudah terlalu berlebihan, ada DP akibat. Tapi itu bermaksud baik, karena Tuhan tidak mau hati mereka dibelokkan, hati mereka menyembah berhala. Tuhan tidak mau mereka akan jatuh dan akan binasa akan perbuatan mereka. Namun Tuhan juga adil. Keadilan Tuhan itu menuntut setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia
sehingga mereka harus mengalami yang namanya penghukuman. Kerajaan Israel Utara sudah lebih dahulu tahun 721 mereka diangkut oleh kerajaan Asyur. Bahkan mereka sampai sejak saat itu sampai sekarang ini tidak tahu di mana mereka berada. 10 suku Israel bisa dikatakan hilang lenyap begitu saja. Walaupun ada jejak-jejak yang para ahli coba telusuri mereka, di mana mereka berada, di manakah mereka berada. Bayangkan saudara-saudara, itu sudah beribu-ribu tahun, sejak tahun 720 sebelum Masehi sampai sekarang sudah tahun 2000 Masehi. Hitung saja, 721 ke 1 Masehi itu 721 tahun. Dari tahun 1 Masehi sampai tahun 2021 tambah saja hampir 3000 tahun. Bayangkan itu kerajaan Israel Utara. Ini kerajaan Israel Selatan yang dibicarakan ini. Kerajaan Yehuda. Pada tahun 605 mereka harus diangkut. Di antaranya ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada pembuangan kedua ada Yehezkiel, Nabi Yehezkiel. Pada pembuangan ketiga ada Nabi Yeremia. Ini bangsa Israel memang keras kepala ini. Tuhan bilang, Tuhan sampaikan kepada Yeremia, menyerahlah, sudah, jangan bersikeras. Memang sudah saatnya kalian harus mengalami penghukuman daripada Tuhan. Itu firman Tuhan kepada mereka. Harus, biar bangsa Israel umat Allah, tapi kalau mereka berbuat salah, berbuat dosa, harus mendapat penghukuman. Tetapi ada janji pengharapan Tuhan, nanti 70 tahun Tuhan akan mengembalikan mereka. Itu janji Tuhan. Dan janji itu tergenapi lewat apa? Lewat ketika kerajaan Babilonia diserang, ditaklukkan oleh kerajaan Media Persia yang dipimpin oleh Raja Kores, sehingga orang-orang Yehuda pun juga yang awalnya ditawan oleh kerajaan Babilonia dan pada akhirnya harus menjadi tawanan kerajaan Media Persia. Dan Raja Kores ini raja yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Yahweh, yaitu Tuhan bangsa Israel. Raja Kores bilang, pulangkan mereka. Dari mana ini Raja Kores mengeluarkan satu perintah kepada seluruh kerajaannya supaya memulangkan ini orang-orang Yehuda? Dan disuruhnya lah Zerubabel untuk memimpin bangsa mereka pulang ke tanah Yerusalem. Oh Yerusalem, itu lagu itu lagu mereka hendak pulang. Mereka sangat merindukan tanah Yerusalem, tanah yang mereka cintai, tanah yang mereka banggakan, yang di dalamnya ada satu bait Allah yang begitu megah dan luar biasa, yang sudah dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Hancur lantak. Sehingga ketika Raja Kores memerintahkan supaya Zerubabel memimpin bangsanya kembali ke tanah Yerusalem, bukan hanya memulangkan mereka, Raja Kores bilang, bangun kembali itu bait Allah kalian. Tetapi belum berlanjut perjalanan. Zerubabel memimpin bangsanya dan sudah berada di tanah Yerusalem, sehingga beberapa tahun kemudian setelah terjadi pergantian kepemimpinan dari Raja Kores kepada Raja Artasasta, kemudian Raja Artasasta memerintahkan Ezra supaya kembali lagi pulang untuk memimpin mereka yang masih tinggal di daerah mereka. Di ayat 27 kembali saya membacakan
Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja. Tuhan yang menggerakkan hati raja. Kalau Tuhan tidak menggerakkan hati raja, maka mereka tetap berada di sana. Sebelumnya tadi saya sudah katakan, Raja Kores, Tuhan juga menggerakkan. Sehingga sebagian besar daripada mereka kembali ke tanah mereka. Untuk mereka bisa hidup, mereka bisa bekerja, dan lain sebagainya, bisa berpenghidupan kembali tanpa ada tekanan ataupun penjajahan dari bangsa yang menawan mereka. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Ezra memuji Allah karena apa? Karena kebesaran Tuhan, karena kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa, yang mampu dan berkuasa menggerakkan hati raja. Siapa sih yang bisa menggerakkan hati seseorang? Siapa? Ya, memang ada orang yang otoriter kan. Tapi itu pun juga dia tidak bisa memerintah, menguasai hidup seseorang. Sedangkan suami dan istri saja kalau lain kali suruh bikin ini, susah mau bikin. Puji Tuhan tadi kesaksiannya Ibu Yesi luar biasa ini Bapak Melvin. Saya pun jadi malu hati. Betul, Ibu Kemalan, lihat itu. Saya sudah lihat itu. Paling dia mau bilang nanti di rumah, lihat Bapak Melvin. Ya suruh, sampai suruh naik di pohon naik. Kalau kita berhenti, karena kita minta naik pohon, salah mau naik jatuh, iya kan? Nah ini sedikit intermezzo saja, iya kan? Ini mau menggerakkan hati orang kadang susah. Ini apalagi ini raja ini mau digerakkan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya itu mustahil. Masa mau suruh pulang? Ini mau disuruh pulang, ini bukan cuma pulang begitu saja. Diberikan banyak perbekalan, harta, bahkan peralatan-peralatan yang pernah mereka angkut dari bait Allah itu juga diberikan, dipulangkan, dikembalikan. Mereka diberikan harta, pulang. Siapa lagi ini yang mau suruh pulang kemudian diberikan sesuatu? Bangun kembali itu bait Allah, bangun semegah-megahnya. Mereka berikan supaya mereka dapat membangun kembali bait Allah, supaya mereka bisa beribadah kembali. Ya. Oleh sebab itu di sini kita bisa melihat Ezra memuji Allah. Saya bisa mengatakan bahwa Ezra itu orangnya suka memuji Allah. Dan saya dan bahkan mungkin orang tua keluarga Otan Palit punya kerinduan juga supaya Ezra menjadi pribadi yang suka memuji Allah. Iya kan? Oleh sebab itu harus didorong, ya kan, untuk dapat memuji Allah. Kemudian dikatakan, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Di sini Tuhan bukan cuma menggerakkan raja, baik Raja Kores dan Raja Artasasta, tetapi juga di sini Tuhan membuat Ezra disenangi oleh raja, oleh para pembesar, oleh para penasihat raja. Luar biasa. Tuhan mampu melakukan sesuatu agar orang melakukan sesuatu untuk Ezra. Bahkan juga, ya mungkin di antara kita sudah mengalami hal tersebut. Tuhan menggerakkan orang lain supaya melakukan sesuatu untuk kita. Apa yang mungkin itu yang sementara kita tunggu, yang kita harapkan, yang kita nanti, yang kita mau dalam kehidupan kita. Tidak disangka-sangka Tuhan gerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu bagi kita. Itu karena Tuhan yang gerakan.
Kalau bukan Tuhan maka tidak bisa. Sesuatu yang bahkan bisa kita katakan mustahil, tapi Tuhan mampu melakukan hal tersebut, menggerakkan orang lain satu, yang satu, sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan itu semua hanya Tuhan yang mampu dan berkuasa kerjakan dalam kehidupan Ezra, bahkan kehidupan kita. Nah, namun persoalannya di sini, bagaimana Tuhan bisa melakukan itu dalam kehidupan Ezra? Yang pertama, sebagaimana yang sebelumnya tadi saya sudah sampaikan, dikarenakan Ezra suka memuji Allah. Kalau kita mau Tuhan melakukan sesuatu, menggerakkan orang lain, kita disenangi oleh orang lain, maka kita harus suka memuji Tuhan. Pasti. Mungkin kalau mau disuruh kesaksian satu persatu, punya pengalaman akan hal tersebut. Tapi kuncinya adalah kita mau memuji Tuhan. Ini merupakan kunci keberhasilan, kunci kesuksesan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita yang luar biasa, mari kita memuji Allah, ya kan? Dan dalam kesempatan ini, keluarga, seisi rumah bersyukur karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga di tempat ini. Nah, oleh sebab itu juga di bagian selanjutnya dikatakan, maka aku, Ezra mengatakan, aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpun dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama dengan aku. Ezra menguatkan hati. Menguatkan hati apa? Meneguhkan hatinya untuk tetap berpaut kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, karena dia tahu bahwa dalam perjalanan, dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya dia, tanpa Tuhan dia tidak sanggup. Dia menyadari hal tersebut, maka dia juga berusaha menguatkan hatinya supaya apa? Dalam tugas yang Tuhan taruh dalam kehidupannya untuk memimpin bangsa Yehuda kembali ke tanah mereka, dia akan tetap kuat karena dia memegang teguh tangan Tuhan, di mana tangan Tuhan yang teguh memegang kehidupannya, dan dia juga harus memegang teguh tangan Tuhan, ya kan? Karena tangan Tuhan itu begitu kuat. Tapi seringkali kita yang melepaskan tangan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, dalam perjalanan kehidupan kita, kita juga harus tetap memegang teguh tangan Tuhan, menguatkan hati kita untuk kita tetap berpaut kepada Tuhan. Bahkan kalau saya mau tambahkan di ayat 10, ini kalau dibahas satu persatu panjang. Ayat 10 dikatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra ini orang suka meneliti Taurat Tuhan, suka belajar firman Tuhan. Dan ini yang menjadi harapan kami juga, keluarga hamba Tuhan, bahkan keluarga, supaya ini Ezra, apa kepanjangannya? Ezra Azriel, Ezra Aziel Ohotan pun sama seperti Ezra ini. Orangnya suka belajar firman Tuhan, suka meneliti, ya kan? Dan melakukan, bukan cuma sekedar suka meneliti, tetapi melakukan. Ya kan, ada banyak orang yang suka meneliti, cari-cari tahu, tetapi tidak melakukan apa yang dia ketahui. Hanya sekedar dia mengetahui tetapi tidak melakukannya. Tetapi Ezra ini adalah orang yang suka meneliti dan juga suka melakukan, bahkan mengajarkan, ya. Berdoa supaya agar kiranya pun Tuhan menjadikan adik Ezra, Aziel Ohotan, menjadi pengajar, ya kan? Seperti itu.
Ini saya kalau mau cerita tentang Ezra, profil Ezra ini begitu luar biasa. Dia mempunyai tugas pekerjaan tanggung jawab yang luar biasa dalam membangun kembali ritual keagamaan bagi mereka orang Yehuda. Dia melakukan banyak restorasi dalam hal keagamaan. Nah, seperti itu. Banyak kalau saya mau ceritakan. Tetapi di sini kita bisa melihat ini pun juga menjadi bagian dalam kehidupan kita semua sebagai orang yang percaya, di mana kita harus juga selalu belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kita harus melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga harus mengajar. Artinya apa? Bukan belajar, bukan mengajar dalam konteks dia sebagai seorang guru saja di sekolah dan juga sebagai seorang dosen, tetapi mengajar bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, ya kan? Supaya apa? Keluarga kita menjadi keluarga yang terdidik, dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga menjadi pribadi yang kuat. Seperti Ezra adalah orang yang kuat. Ezra ini orang yang kuat luar biasa. Ini dikarenakan apa? Kembali lagi di awal tadi saya katakan, Ezra suka memuji Allah, dan Ezra berpegang teguh kepada Allah, dan Ezra melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupanmu. Agar kiranya ini pun juga menjadi bagian dan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan mendoakan adik Ezra. Saya mengundang buat adik Ezra dan baik, kita menyanyi dulu lagu satu pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu menjadi dasar dalam kehidupan kami, untuk kami tetap terus mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tetap menguatkan hati kami untuk kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Bahkan kami terus mau belajar akan kebenaran firman-Mu dan melakukan firman-Mu dan mengajarkan itu bagi keluarga kami, bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan.